Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Omongan Kesehatan, channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. Pada video kali ini seperti biasa kita akan berbagi ya informasi lowongan yang ada. Nah, di sini kita akan membagikan informasi mengenai lowongan yang pertama ada di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional yang kembali pada kesempatan kali ini membuka lowongan yang lumayan banyak lagi ya, ada banyak formasi. Dan yang kedua ada Rumah Sakit Darurat Asrama Haji ya. Nah, untuk mengetahui informasinya mari kita simak video ini seperti biasa, dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi kepada teman-teman semua yang lebih banyak lagi. Dan jangan lupa untuk men-share ke teman-temannya kali aja ada informasi lowongan yang ada di sini yang sesuai dengan informasi temannya itu. Kemudian jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi update dari lowongan kesehatan. Oke, langsung saja kita ke kontennya. Yang pertama kita akan membagikan informasi yang ada. Yang pertama yaitu di Rumah Sakit Darurat Haji ya, Darurat Asrama Haji. Nah, di sini untuk Rumah Sakit Darurat Asrama Haji sendiri yang mengeser adalah Rumah Sakit Kanker Darmais ya. Di sini bisa teman-teman lihat jika teman-teman punya Instagram, jika langsung teman-teman masuk saja ke Rumah Sakit Kanker Darmais ya, di RS Kanker DHAR Mais ya di Instagram. Kemudian di Instagram di postingannya ini baru saja dipost. Di sini ada informasi lowongan yang ada di Rumah Sakit Darurat Asrama Haji. Nanti ini dari rekrutmennya dari RS Kanker Darmais yang nanti akan ditempatkan di Rumah Sakit Darurat Asrama Haji. Dan yang akan dibuka sendiri di sini ada dokter spesialis paru, kemudian ada dokter spesialis anak, dokter umum, perawat, apoteker, tenaga teknik kefarmasian, analis kesehatan, tenaga konseling, radiografer, dan perekam medis ya. Lumayan banyak sekali. Dan untuk informasi lebih lanjut silahkan teman-teman bisa mem-WA nomor yang ada di sini ya, 085811442656 ya, hanya melalui WhatsApp ya. Jadi teman-teman semua yang mungkin mau mendaftar bisa langsung atau menanyakan perihal lowongannya bisa langsung ke nomor WhatsApp ini. Dan untuk informasi pendaftarannya sendiri tinggal teman-teman scroll yang selanjutnya. Ini adalah tahapan seleksi atau persyaratan seleksinya ya. Ini yang pertama ada tahapan seleksi relawan, nanti yang pertama ada verifikasi berkas, kemudian yang kedua ada swab, dan yang terakhir ada MCU ya. Jadi secara singkat saja untuk lowongannya. Nah, nanti pada tahapan swab test dan MCU peserta wajib membawa yang pertama surat lamaran relawan, nanti ditujukan kepada Direktur Utama RS Kanker Darmais yang nanti ditandatangani dengan materai. Kemudian yang kedua ada kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup asli. Kemudian yang kedua ada fotokopi tanda penduduk, KTP atau surat keterangan KTP sementara ya, fotokopi ijazah pendidikan terakhir minimal D3 sesuai dengan profesi masing-masing. Bagi lulusan luar negeri disertai dengan penyetaraan jenazah dari Dirjen Pendidikan Tinggi. Kemudian ada fotokopi transkrip nilai, kemudian ada surat tanda registrasi atau serkom ya, kemudian ada sertifikat BTCLS PPGD ya bagi tenaga perawat, kemudian sertifikat ACLS dan ATLS untuk dokter ya. Kemudian di sini surat keterangan telah menyelesaikan internship ya bagi dokter. Kemudian pas foto berwarna ya, 4x6, nanti backgroundnya berwarna merah. Kemudian surat izin dari orang tua atau wali atau pasangan ya yang nanti ditandatangani dan materai. Kemudian fotokopi atau BPJS aktif, dan yang terakhir ada sertifikat penunjang lainnya. Silahkan teman-teman bisa menyertakan. Kemudian yang selanjutnya di untuk mendaftar ya, silahkan teman-teman bisa mengisi data diri melalui link ini ya. Nanti kita akan membahasnya dan kita akan mencoba untuk membukanya ya. Jadi teman-teman bisa mengeceknya, atau lebih gampangnya silahkan untuk mengklik link di deskripsi video ini. Kita mempermudah teman-teman untuk mendaftar ya. Kita akan membantu teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi jangan lupa untuk men-subscribe channel ini ya, dan jangan lupa untuk like juga ya. Kemudian untuk relawan sendiri nanti akan dikontrak selama 3 bulan ya. Peserta yang akan menerima undangan melalui email yang diisi dengan Google Form ya. Jadi nanti kita akan mencoba untuk mendaftar ya. Nanti peserta relawan yang diterima akan ditempatkan di Rumah Sakit Darurat Asrama Haji yang akan diberikan kepada fasilitas yang akan diberikan ada fasilitas penginapan dan insentif dari COVID-19. Nah, untuk mendaftar kita akan langsung saja ke ini ya. Langsung saja di sini kita akan membahasnya ya.
kita langsung masuk saja di sini untuk ke linknya. Silahkan teman-teman langsung masuk saja ke bit.ly, kemudian di sini rekrutmen bit.ly nakes asrama haji, kemudian klik ya. Nanti untuk pengiriman berkasnya sendiri silahkan teman-teman langsung mengirimkan ke relawan.asramahaji@gmail.com atau teman-teman tinggal langsung masuk saja ya ke Instagramnya dari Rumah Sakit Kanker Darmais ya. Kita akan langsung saja masuk ke websitenya. Di sini untuk pengisiannya sendiri kita akan melihat ya, di sini ada pendaftaran relawan medis RS Darurat Asrama Haji Gedung A Jakarta. Sebenarnya untuk rumah sakit pun juga hampir sama ya, nanti akan ditempatkan di RS Darurat Asrama Haji Jakarta. Jadi ini sama ya untuk pengisiannya, untuk lowongannya. Jadi ada dua, yang pertama dari Rumah Sakit Kanker Darmais dan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Nah, di sini nanti teman-teman akan disuruh untuk mengisi nama lengkap, kemudian tanggal lahir, nomor KTP, kemudian unggah KTP, kemudian nomor HP ya. Ini untuk nomor HP itu nomor yang asli yang bisa dihubungi melalui telepon, dan yang WA-nya aktif ya teman-teman semua, dan emailnya, kemudian pendidikannya, universitas lulusannya, alamat domisili, kemudian pengalaman bekerja, kemudian yang selanjutnya ada mendaftar untuk posisi apa. Tinggal teman-teman centang aja udah memilih STR atau tidak, pastinya juga tenaga kesehatan, isi aja ya. Kemudian yang selanjutnya ada apakah Anda masih bersedia untuk segera bertugas. Nah, ini langsung saja diisi ya aja ya teman-teman semua, jangan diisi ragu-ragu. Kemudian selanjutnya apakah Anda menjadi relawan RS Asrama Haji ya, bersedia, jelas ya. Kemudian bersedia MCU, ini nanti akan ada tanggalnya untuk MCU dan swab test ya. Jadi teman-teman tinggal milih saja mau tanggal berapa ya. Jadi yang agak jauh ini bisa ada waktunya ya, jadi diberi waktu begitu ya. Jadi kemudian selanjutnya tinggal teman-teman kirim saja ya, otomatis nanti akan terbang di HRD atau panitia ya, HRD panitia. Nah, tinggal teman-teman menunggu untuk dipanggil saja ya nanti. Jadi nomor HP-nya jangan sampai lupa. Nah, mungkin seperti itu saja untuk pendaftaran di ini ya, Rumah Sakit Kanker Darmais yang di pos tadi ya, yang nanti akan ditempatkan di asrama haji. Jadi panitianya berbeda ya. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai informasi lowongan yang ada di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional ya. Ini mungkin untuk lowongannya hampir sama ya, nanti akan ditempatkan di Rumah Sakit Kanker di Rumah Sakit Asrama Haji ya, Darurat Asrama Haji. Jadi tapi untuk panitianya mungkin berbeda ya. Jadi teman-teman silakan bisa untuk mendaftar dua-duanya ya. Kita klik saja di sini, kita akan melihat untuk informasinya apa saja ya. Ini untuk informasinya ada analis laboratorium, ini yang dibutuhkan ada 4 orang. Kemudian radiografer sendiri ada 4 orang, apoteker ada 4 orang, asisten apoteker ada 16 orang. Kemudian nutrisionis ada 4 orang, rekam medik ada 8 orang, dan data entry coder ada 8 orang. Kemudian keseling ada 4 orang. Kemudian ada driver kurir ada 1 orang, dan teknisi ini ada 4 orang. Jumlah yang dibutuhkan adalah 5-7 orang. Jadi untuk informasi lowongannya sama yang di RS Kanker Darmais itu berbeda. Jadi silakan teman-teman bisa mencoba untuk mendaftar dua-duanya ya. Kemudian selanjutnya ada pendaftaran nanti dilakukan melalui ini ya. Nanti kita akan mencoba membantu teman-teman juga untuk masuk ke linknya, atau teman-teman lebih memudahnya silahkan mengklik link di deskripsi video ini. Untuk persyaratannya sendiri hampir sama ya, ada surat lamaran nanti ditujukan pada Rumah Sakit Pusat Otak Nasional ya. Jadi ada berbeda ya, ini ada Rumah Sakit Pusat Otak dan Rumah Sakit Kanker Darmais. Jadi silakan teman-teman untuk mendaftar dua-duanya juga bisa ya. Ada CV atau data riwayat hidup, kemudian fotokopi tanda kartu penduduk kita EKTP atau EKTP sementara, fotokopi ijazah terakhir, kemudian fotokopi transkrip nilai, kemudian pas foto berwarna ya 4x6 kalau bisa yang berwarna merah ya. Kemudian selanjutnya ada STR yang masih berlaku bagi tenaga kesehatan, kemudian fotokopi SIM A bagi driver ya atau kurir, kemudian surat izin dari orang tua, wali atau pasangan nanti yang ditandatangani materai ya. Kemudian selanjutnya ada fotokopi kartu BPJS kesehatan yang aktif ya. Untuk tahapan seleksinya sendiri ini ada verifikasi berkas, kemudian ada tes wawancara, kemudian pada saat wawancara membawa semua berkas
yang diupload pada saat pendaftaran, kemudian keputusan panitia bersifat final ya, jadi tidak bisa diganggu gugat. Dan di sini tanpa biaya apapun ya untuk rekrutmennya, jadi teman-teman lebih berhati-hati jika dimintai uang ya ketika rekrutmen. Nah, di sini kita akan mendaftar, mengabarkan kepada teman-teman semua bagaimana cara mendaftarnya. Nah, silakan teman-teman bisa masuk ke http://recruitment.rsphone ya. Kita nanti silahkan langsung saja untuk mengklik link di deskripsi video ini untuk mempermudah. Nah, otomatis nanti akan ada tampilan seperti ini ya, seleksi pegawai kontrak RS Darurat Asrama Haji Jakarta. Jadi antara yang tadi sama ini sama ya, cuma untuk panitia rekrutmennya berbeda. Kemudian teman-teman tinggal pilih saja yang berikutnya, nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Nah, ini nanti teman-teman tinggal milih saja untuk posisi yang dilamar, kemudian nama lengkap ini bisa nama apa namanya ya, nama lengkap dengan gelar ataupun tidak ya. Ini untuk rumah sakit ini juga sering membuka ya, kemarin juga membuka, karena sekarang membuka lagi dan di tempat yang berbeda kita share lagi ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir untuk info update, tinggal ikuti kita di YouTube maupun di Instagram. Kemudian ini ada nama lengkap, jenis kelamin silahkan isi, alamat email, kemudian nomor HP, ini yang penting jangan sampai salah. Kemudian nomor KTP, alamat domisili, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, pendidikannya ya, tinggal milih, kita centang saja. Nomor STR bagi tenaga kesehatan, ini wajib ya bagi tenaga kesehatan. Jika teman-teman yang bukan tenaga kesehatan tidak usah diisi. Kemudian tanggal berlaku STR jika tidak ada tidak usah. Kemudian teman-teman tinggal isi selanjutnya saja ya, kita contohkan saja di ini diisi ya. Kemudian selanjutnya ini isi, kemudian alamat emailnya kita isi ya, ini contoh saja. Jadi teman-teman silakan isi sesuai dengan format yang ada di apa namanya pengisian ini. Kemudian nomor HP-nya di sini jangan sampai salah. Kemudian nomor KTP juga diisi, jangan sampai salah. Silahkan teman-teman bisa melihat KTP teman-teman, kemudian alamat domisili sini bisa diisi, kemudian tanggal lahir silahkan teman-teman isi ya. Ini saya contohkan saja, kemudian ini tanggal lahirnya. Kemudian teman-teman tinggal isi saja di sini sesuai dengan tanggal lahir teman-teman semua. Kemudian selanjutnya profesi ini isi aja ya, kemudian STR-nya di ini yang selanjutnya tinggal masa berlaku STR isi, kemudian berikutnya maka nanti akan ada tampilan yang seperti ini. Tinggal teman-teman upload saja dokumen teman-teman semua sesuai dengan format yang ada di sini. Kemudian yang terakhir tinggal kirim saja ya, nanti otomatis akan lamaran teman-teman akan terekam di panitia dari seleksi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional ya. Mungkin seperti itu saja untuk informasi kali ini. Semoga informasi kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini tentunya dapat berkembang dan dapat memberikan informasi kepada teman-teman semua yang lebih banyak lagi. Saya admin Awang Kesehatan undur diri dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video. Bye bye.